تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bimawasim alkhairat wa khassa syahrahu Rabi'al Awwal bil fadli wat tashrif wal barakat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-wafirah wa ashkuruhu ala ala'ihi mutakathirah. Wa nusalli wa nusallimu ala afdali man shalla wa sham wa ashrafi man tahajjada wa qam. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqaba an-nur wa dhalam amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan yang berharga ini kita insyaallah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmahnya dan berkahnya dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi dan pengikutnya hingga akhir zaman wa ba'd. Hadirin wal hadirat, kaifahalukum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan, panjang murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Fadil Syekh Hendro Tanzil MPD selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukarami Palembang dan seluruh anggota pleno sekaligus ini tuan rumah. Alhamdulillah kita baru berkali ini silaturahim ke rumah beliau ini. Saya nyapa keluarga besarnya Pak Ustadz Hendro dan pimpinan cabang Aisyah Sukarami, Ibu-ibu Aisyah. Alhamdulillah juga hadir pada kesempatan yang mulia ini. Pengurus KBH kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan hadir langsung. Sekretaris Ustaz Yusuf Borakah didampingi oleh Haji Adam. Ada Pak Haji Nini, Pak Dekan sekaligus memang alumni Haji Muhammadiyah ini 2020 berapa nih? 45 ya, hampir tak lupa berarti. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebetulnya mau izin sebetulnya ya, karena maghrib semalam nyabut gigi bungsu, jadi baru dijahit. Biasa keringat dingin, jadi tidak pakai peci ya, sengaja. Semalam juga diminta kata sambutan karena ada maulid di acara, hadir Ketua MUI Provinsi Sumatera Selatan, jadi harus didampingi juga. Terima kasih kepada PCM yang telah memberikan kesempatan kepada kami, saya Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan yang membidangi tabligh, tarjih dan juga LPHU Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah dan KBHU Usaha Muhammadiyah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah dan menerima KBH kami juga dan hadir pada kesempatan hari ini. Kami ini sengaja menggilirkan ini ke seluruh PCM karena aturan Kementerian Haji berkaitan dengan pemberangkatan haji dan jemaah reguler boleh memilih KBH untuk didampingi atau diberikan pembinaan khusus untuk manasik sebagai kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, dan domisili KBH ini itu di Kota Palembang. Jadi bukan tidak bisa orang di luar Palembang ikut, tetapi aturan makin jadi ketat. Artinya kalau dia mau ikut KBH kita dari Muhammadiyah Musirawas misalnya, harus dia bermutasi. Ya, tapi mutasi itu diawali dengan harus pindah domisili walaupun sementara. Jadi sudah bertambah syarat yang banyak sehingga repot. Nah, oleh karena itu KBH ini baru mulai izin operasionalnya dihidupkan kembali. Biasa kalau di Muhammadiyah amal usahanya ada kadang mati, ada setengah mati, la yahya wa la yamut, dan ujung-ujungnya insyaallah yahya, karena ujungnya memang harus hidup ya. Nah, jadi dihidupkan kembali alhamdulillah 2024
Makanya pemberangkatan pertama itu Haji Miming dan Haji Adam itu pada 2025 perdana, pertama kali. Dan alhamdulillah diberikan Allah kesempatan, saya sendiri yang mendampingi 14 orang jemaah ini. Ini keistimewaan, tak minta tapi karena perdana disuruh gitu ya. Jadi terpaksa harus mendampingi, memberikan pelayanan. Nah, oleh karena itu untuk membesarkan KBH, kami harap dari pengajian ini mulai disebarkan, dibantu untuk membesarkan KBH ini sehingga 2027 dapat kita berangkatkan jemaah yang banyak. Tentu kadang-kadang gara-gara satu atau dua orang ya yang tidak bertanggung jawab, kadang-kadang nama baik sebuah amal usaha itu menjadi buruk gitu, seperti itu. Namun kita berusaha karena Persyarikatan Muhammadiyah ini amanah yang diberikan kepada kami periode ini 2022-2027. Kami berharap sekali jika ada sanak keluarga yang akan berangkat 2027 langsung saja ke KBH Muhammadiyah untuk mengikuti manasik yang insya Allah di tengah September mulai. Itu arahan dari Kementerian Haji, pertengahan September harus sudah mulai manasik, kurang lebih 16 atau 18 pertemuan sampai dengan pemberangkatan. Kita Ramadan tanggal berapa? 12 Februari ya, berarti kurang lebih ya di bulan Februari awal, berarti haji, pelaksanaan haji itu di pertengahan Mei atau bulan Mei, tak lama lagi ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya dikasih tema apa tadi? Berhaji dan berumroh sesuai tuntunan Anda. Agak memang susah dibuatnya. Baik, saya coba kasih poin-poin. Biasanya tidak singkat 20 menit, tapi nanti kita boleh lebih banyak diskusi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semua amal ibadah kita yang diajarkan oleh Muhammadiyah ini melalui putusan-putusan tarjih itu adalah apa yang kita lakukan dalam masalah ibadah itu berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Jadi hal-hal yang urusan ibadah yang tidak ada contoh maka akan tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan sebuah amal yang tidak ada contoh dari kami maka pun akan tertolak walaupun niatnya baik. Itu dalam urusan ibadah. Nah, oleh karena itu dari rukun Islam yang ada 5, itu rukun kedua itu adalah salat. Salat pun mulai dari taharah, baik dengan cara tayammum atau berwudu atau ghuslul janabah, mandi junub. Itu sudah diajarkan serinci-rincinya, termasuk perempuan yang berhaid. Sehingga kalau haidnya melebihi waktu yang telah ditentukan kebiasaannya 7 hari atau 8 hari, maka sampai situ juga akan dijelaskan bahwa itu adalah sudah menjadi dam istihadah atau istihadah. Sejelas-jelas itu berkaitan dengan taharah sudah dijelaskan. Begitu juga dengan salat 5 waktu dan salat sunnah lainnya. Sehingga apa kata Rasulullah SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat. Artinya cara mulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai dengan ditutup dengan assalam, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah diajarkan, sudah ada contoh, bahkan kita sudah bisa tahu dari gerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah sholat. Bukan hanya sholat, zakat juga sama, baik zakat fitrah maupun zakat mal, baik dengan cara puasa maupun yang rukun Islam kelima, yaitu hajju baitillahi man istata'a ilaihi sabila, berhaji bagian mampu. Nah, siapa yang sudah haji di sini selain Pak Haji Adam dan Haji Miming? Haji Otagian, Haji Purnama. Masya Allah. 2000? Haji 2016. Ya, pas saya di sini. Haji Haji 15. Baik. Ibu-ibu ada yang sudah haji? 13. Ya. Ketua PCA. Ketua PCA 2000? 2007. 2007 saya masih SMA. Haji Baik. 92 ada. Iya. Baik. Saya belum ya. Insyaallah kita doakan semua hari ini, insyaallah segera daftar dan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan ibadah haji. Iya. Siapa yang hafal ayat tentang kewajiban haji yang belum haji? Nah, dikasihkan hadiah oleh KBH.
Orang yang dekat dengan suatu urusan karena cinta, walaupun belum diberikan kesempatan, yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan. Kemarin saya di Lahat hari Sabtu, takziah. Kediaman Lahat itu Pak Ustaz Ahmad Muttaqi. Ibunya meninggal, wafat, dan ada pengajian dilaksanakan di hari Sabtu ya. Dia bilang 2026 berangkat haji sebagai pembimbing, padahal dia tidak pernah haji. Kenapa? Karena dia pegawai di Depak, waktu itu namanya Depak, di bagian haji selalu ngisi manasik. Ya, ngisi manasik, dia hafal teorinya, tapi belum pernah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Tiba-tiba jamaah minta beliau yang mendampingi, ada kursi pembimbing dan dibayari oleh jamaah, sehingga dia berangkat sebagai pembimbing. Maksud dan tujuan dari cerita ini adalah orang yang selalu mencintai sesuatu, Allah akan berikan kemudahan. Nah, sekarang kita kan mau haji. Ada yang mau haji tak? Mau gak? Ada yang gak mau ya tak? Nah, sekarang dalil kewajiban haji. Ya, tak mesti kita itu menunggu hari berangkat baru saya belajar manasik. Hari berangkat baru tahu apa kewajiban hajinya. Ayo, apa tadi? Ada yang angkat tangan tadi, saya hafal ayatnya. Nah, Surat Ali Imran ayat 97. Ini jadi PR ketua PCM ini. Nanti depan itu harus hafal, memastikan. Yang hafal artinya peduli. Peduli Allah berikan kemudahan. Ya, belum. Jangan nunggu pas harus punya kursi atau harus nak berangkat tahun ini baru harus belajar, tidak. Itu kan bagian dari agama kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Salah satu kewajiban manusia, walillahi 'alan nas hajjul bait, yaitu menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, karena syariat Islam kita ini ada kemudahan. Tentu Allah berfirman, juga Rasulnya juga bersabda juga dalam hadisnya, bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Nah, siapa yang bisa mengukur istita'ah itu? Ya, mampu tidak mampu, ya kita masing-masing. Ya, kadang bohong, kadang jujur. Ya, kita punya tabungan sebanyak apa, mampu atau tidak mampu. Ada orang kadang mengutamakan yang lain, padahal haji itu rukun Islam yang kelima. Ada yang kalau berkorban kadang satu sapi, yang menunjukkan dia bisa bayar sekaligus 20-25 juta. Padahal kalau dibandingkan antara kurban dengan daftar haji, tentu lebih prioritas adalah daftar haji. Nah, seperti itu pemahaman-pemahaman. Kadang ibu-ibu dulu tak pakai jilbab, nunggu pas balik haji baru pakai jilbab. Kata orang Palembang dulu. Saya ingat itu 2011. Seperti itu ya. Ya, tak pakai peci putih kecuali yang sudah pulang haji. Jadi semuanya pakai peci hitam dulu. Sampai kalau dia balik haji selalu dia pakai putih. Ya, itu biasa-biasaan. Tapi yang penting maksudnya kita adalah, mari kita yang belum punya daftar haji, kita mulai sekarang sudah punya kursi haji. Mulai dari boleh sekaligus nanti kita bayar kursi hajinya 25 juta dapat kursi haji. Sekarang antri sudah menjadi 25-6 tahun. 25-26 tahun. Ya, kurang lebih. Ya, karena Kementerian Haji 2026 sudah meratakan itu antri. Jadi seluruh wilayah sama. Dulu Makassar 44 tahun. Sekarang jadi 26 tahun. Jadi semuanya rata antrinya. Walaupun dengan itu berarti jumlah kuota kita 2026 dikurangi dari 8.000 jemaah menjadi 6.000 jemaah yang diberangkatkan. Nah, kenapa? Agar diratakan dengan yang lain. Nah, oleh karena itu kita harus terus. Sekarang dari umur 12 tahun sudah boleh punya kursi haji. 12 tahun. Siapa punya anak umurnya 12 tahun? Silakan. Ini ada yang tidak mesti nunggu 25 tahun. Tahun ini, tahun 2026 ada jemaah berangkat sebagai ketua regu. Sama namanya Pak Haji Deri ya. Oh, iya. Lahiran tahun 93. 9 berapa? 94 ya. 94 kurang lebih umurnya 32 ya, atau 33. Coba baru 33 kapan dia daftar? Kalau kita daftar tahun ini
atau daftar umurnya 12 tahun, berangkatnya kalau 26 tahun, tahun berapa? Umurnya berapa? 37, seumur saya sekarang. 37 tahun. Berarti kok bisa 32 tahun dia berangkat Pak Dery ini? Ya, dia mendampingi ibunya mendapatkan limpahan kursi punya ayahnya. Jadi gak ada yang tahu kapan berangkat. Ya, kalau memang umurnya kita berangkat, alhamdulillah berangkat. Kalau tidak, maka Allah berikan kemudahan. Ya, pasti itu kursi untuk anaknya. Jadi itu nabung, 25 nabung. Kapan mau tarik bisa. Kapan mau tarik 25 itu bisa. Baik, kursinya hilang mulai dari awal. Tapi ini nabung. Kalau bukan kita yang berangkat, insya Allah anak saya berangkat. Seperti itu. Jadi tidak rugi. Nah, jadi kalau nggak bisa sekaligus, udah cicil aja. Program KBH punya program dulu namanya talangan. Sekarang talangan tidak diperbolehkan agar tidak antri panjang. Tapi sama aja, yang bayar 25 itu talangan. Karena belum lunas. Lunasnya adalah 70. Kalau subsidi, kalau tidak subsidi 90. Tahun ini rencananya 107. Jadi sama aja semuanya jadi talangan. Intinya kalau ada program yang bisa memberikan kita porsi di awal dan kita cicil, boleh. Di KBH Muhammadiyah ada 625.000 per bulan selama 60 bulan 5 tahun. Insya Allah kursi haji di awal. Di awal bukan di akhir. Di awal, karena akan diurus seperti itu. Walaupun nanti hitungannya lebih tinggi sedikit ya, 625 kali 60 jadi 37 jutaan seperti itu. Dan itu paling murah yang audiensi ke kita Bank Panin Dubai. Ya, Pengadaian, BSI, Bank Sumsul Babel Syariah, Bank Amalat dan lain-lain yang sudah sering audiensi semuanya di atas 44. Jadi kami cari yang terbaik untuk warga Muhammadiyah agar semuanya punya kursi haji di awal, sambil nyicil dan sambil nabung untuk bisa melunasi pada saatnya. Kan lama 25 tahun. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ragu lah ini hukumnya gimana, padahal Bank Panin Dubai juga punya fatwanya, dia jual produk ya, nggak ada riba di situ dan lain-lain. Kalau ragu, nabung. Ibu-ibu biasa nabung nggak? Untuk SPP anak sekolah, beli buku, beli seragam, bayar komite sekolah, ada komite nak dibayar dulu, ya, dan lain-lain. Ya biasa kan? Pernah tak nabung untuk haji? Ya, itulah maksudnya. Kalau bisa sehari 10.000 untuk haji, berarti sebulan bisa berapa? 300. Ini komitmen. Maka tadi ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ujungnya, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Siapa yang berkufur? Siapa yang berkufur? Ada kadang orang yang mengingkari ibadah haji, maka orang itu harus bertaubat karena itu bagian dari rukun Islam kelima. Ada orang yang lalai. Ya. Ternyata surat Al-Maun, orang yang sholat pun ada yang kelalaian. Allah Subhanahu wa taala, "Qul fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Salat tapi lalai. Benar enggak? Salat tapi lalai. Dosa enggak? Dosa. Nah, orang mampu nabung haji tapi tidak nabung-nabung, kira-kira berdosa enggak? Bedanya rukun 2 sama rukun 5, sama-sama rukun Islam. Ya, kalau memang sengaja maka berdosa, anallahu wa iyyakum. Itu sosialisasi yang dilakukan. Berharap kalau tidak cicil, tidak sekaligus, tidak apa-apa. Yang penting nabung, komitmen. Iya. Ya, fa innallaha ghaniyya, Allah Maha Kaya. Jadi komitmen. Ya, makanya ada dalam hadis Rasulullah, hadis yang qudsi, innallaha ta'ala katabal hasanat was sayyiat thumma bayyana dzalik. Allah menetapkan kebaikan dan keburukan dalam hadis yang qudsi. Allah jelaskan itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa yang ingin melakukan sebuah kebaikan, ya, sudah berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena ada alasan, mungkin terhambat, ada kecelakaan, tidak bisa datang pengajian. Tadi mungkin ada jemaah kita yang mau datang, ada urusan lain mendesak, rumah sakit dan yang lain, tidak bisa datang, dan seterusnya. Artinya ada alasan yang syar'i. Sudah niat melakukan kebaikan, misalnya contohnya daftar haji, tapi pas nunggu sudah 15 tahun dan datanglah ajalnya, dilimpahkan kepada anak-anak yang berangkat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Subhanahu wa taala dalam hadis yang qudsi ini?
katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah mencatat baginya pahala yang sempurna. Yang penting niat tadi. Niat itu dengan ikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan sampai ada lintas pikiran tapi tidak berupaya. Apa upaya kita? Nabung. Apa upaya kita? Cicil. Apa upaya kita? Daftar. Banyak pertanyaan yang muncul nanti ke saya atau ke pihak. Umur saya 50 tahun. Kalau saya daftar sekarang 25 tahun, berapa umur saya berangkat? 75. Belum tentu. Lebih baik saya berangkat umrah. Kata siapa lebih baik berangkat umrah? Lebih baik daftar haji. Jika ada rezeki lebih lagi nanti, berangkatlah umrah sambil menunggu. Kalau urusan antri kan urusan pemerintah, tidak bisa kita maksa. Kemampuan. Jadi di sini kita harus niatnya baik, berusaha, berupaya. Tak sampai tidak apa-apa. Kan Allah menjanjikan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan mencatat baginya pahala yang sempurna. Baik, berikutnya, man hamma bihasanatin fa'amilaha. Siapa yang dalam pikirannya ingin melakukan sebuah kebaikan, lalu kemudian Allah berikan dia taufik melakukannya, sebuah kebaikan itu. Fa'amilaha kataballahu indahu asyru hasanat. Kalau jadi dia melakukannya, jadi dia berangkat, jadi dia hadir pengajian, jadi dia melakukan kebaikan, Allah mencatat baginya 10 kebaikan. Asyru hasanat, bukan 1. Jadi mari kita luruskan niat selalu untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jangan khawatir kapan terhambat, kapan ada alasan yang syar'i dan alasan yang syar'i dan yang lain, Allah catat bagi kita itu hasanatan kamilah, pahala yang sempurna. Jika nanti terlaksana, alhamdulillah, itu syukur, nikmah anugerah dari Allah, mendapatkan asyru hasanat. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang qudsi? Allah berfirman, asyru hasanat ila 700 dhifin ila adhafin mudha'af. 10 kebaikan bahkan Allah melipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan lipatan yang banyak. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis yang qudsi, Allah yang berfirman, hadis yang qudsi. Apakah dalam firman Allah itu ada hal yang sama? Hal yang sama ada. Nah, ibu-ibu hafal ayatnya. Hadiah ini banyak hadiahnya, banyak bonus. Ya tak? Daftar haji dapat duit, daftar umrah dapat cashback, pokoknya banyak duitnya. Nah, apa ayatnya? Yuk. Ini kan baru pengajian yang kedua ya, Pak Hendro ya. Nah, itu berarti sering-sering insyaallah pengajian bertambahlah wawasan ilmu agamanya. Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Mathalul ladzina yunfiqun, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Kamathali habbah, seperti butir biji, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbalatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, ini sudah jadi 700, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Sama seperti dalam persis hadis Rasulullah yang saya tadi, "Faman amma bihasanatin fa'amilaha kataba Allahu indahu asyru hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin mudha'af." 10 kebaikan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat sampai lipatan yang banyak. Nah, oleh karena itu, ini kesempatan Bapak dan Ibu minta bantuannya. Kami perasan KBH Muhammadiyah itu agar dibantu mensosialisasikan kepada guru TK atau guru sekolah, teman-teman kerja. KBH Muhammadiyah ini apa yang diurus? Mengurus haji rekolek.
Ya, haji reguler siapa yang jatuh waktunya berangkat 2027, yang mari bergabung daftar di KBH, berangkat bersama-sama KBH. Sama-sama kita membesarkan. KBH ini bukan punya saya diberikan amanah 5 tahun saja. 2022, 2027 tidak tahu lanjut atau tidak. Intinya amanah selama ini kami sudah operasionalnya sudah kita pesahkan lagi dengan pemerintah, lalu kemudian sudah memberangkatkan 2 jamaah, 2 angkatan pertama Haji Miming dan Haji Adam, angkatan 2 yang saya ceritakan tadi Pak Dery yang menjadi ketua rukuk, sebanyak berapa? 9 orang ya Ustaz? Ya. Nah, oleh karena itu selain haji ini ada juga mendorong agar semua warga Muhammadiyah punya porsi haji dengan cara sekaligus cicil itu gampang, ada uang akad awal 1.500.000, ibu-ibu dan bapak-bapak tak perlu bayar cicilan sampai keluar nomor porsinya. Selama porsinya tidak keluar, nggak usah bayar cicilan. Begitu. Jadi porsi di awal dan duduk masing-masing di rumah akan diurus oleh KBH. Mau pelayanan seperti apa lagi? Sudah dimanjain ini. Kirim kakak, KTP dan yang lain diurus semuanya. Buat akadnya dulu, cicilan jangan bayar dulu sampai porsi keluar. Sudah semudah itu dibuat. Nah, terus kemudian selain daftar KBH, boleh berangkat umroh. Tadi kan berangkat umroh oleh Pak Ustadz Hendro ya, bersama keluarga. Kenapa enggak kita bersama-sama? Ya, kalau ada misalnya 20 atau 40 satu bis, kenapa tidak? Sekalian pembimbingnya dari PCM, tidak masalah. Ya kan? Sama-sama. Travel Line menjanjikan cashback, ya biasanya ada 500, 1 juta. Emang duit itu untuk siapa? Kalau untuk pribadi habis disitulah. Kalau organisasi, untuk organisasi. Ya, menjadi cashnya untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi dan yang lain. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya cashbacknya yang diberikan 1 juta, ya sudah KBH akan memberikan per orang 500.000 untuk PCM yang menyetor 1 jamaah. Kurang apa lagi? Yang penting kerjasamanya. Yang penting kerjasama. Jadi umrah jangan masing-masing gitu ya. Bersatu melalui satu KBH. Mau haji plus bisa diatur, disusun. Mau cicil boleh, mau sekaligus juga boleh. Mau apa lagi? Umrah. Nah, umrah juga bisa, selain umrah reguler, umrah umrah plus kan plus ini ya, plus Turkiya dan yang lain-lain. Nah, oleh karena ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam kesempatan yang ini saya berharap ini ada peluang dengan menyetor jamaah KBH atau LPHO di tingkat PCM hidup organisasinya karena ada pemasukan dari setoran jamaah ke KBH tingkat wilayah Sumsel. Jadi bisa mendampingi menjadi mutawif apa TL ya biasanya disebut di sini ya, TL ya, atau jadi mutawif karena jemaah yang kita setor banyak. Daripada kita membesarkan travel sebelah, ya travel Muhammadiyah juga ada, KBH Muhammadiyah ada. Juga terlalu KBH Muhammadiyah boleh bagian memenuhi, mau jadi petugas haji, kita dari wilayah Muhammadiyah bisa memberikan rekomendasi. Ya, sekedar itulah, tinggal perjuangan kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain. KBH Muhammadiyah jika jamaahnya mencapai 150 jamaah, dia mendapatkan kuota pembimbing haji. Seperti saya 2026 saya berangkat sebagai bukan petugas haji, 2024 sebagai petugas haji, 2025 bersama Haji Adam itu pembimbing haji. Itu porsi KBH. Porsi KBH yang diberikan subsidinya ada 58 KBH. Mereka mengambil dari porsi reguler. Yang penting bayar full, tidak ada subsidi. Jika 90 bayar 90. Itu untuk mendampingi jamaah masing-masing. Nah, ini bukan khusus untuk pengurus KBH. Siapapun yang ada uangnya, tidak mau nunggu lama 25 tahun, dan siap bayar sendiri, lalu kemudian mendampingi jamaah, silakan ambil kuotanya. Ya, tidak masalah. Tidak mampu kami juga setiap berangkat pakai uang sendiri sebanyak 90 juta, itu tinggi sekali. Tapi bagi yang belum pernah haji atau sudah haji 30 tahun yang lalu pengen haji lagi, ya silakan, tidak apa-apa. Pakailah porsi yang ada di KBH. Ya, tidak apa-apa, asal yang penting memenuhi syarat dan siap untuk membayar sendiri. Jadi ini banyak peluang di KBH Muhammadiyah. Ya, ini kan baru bangkit kembali. Periode PWM ini periode yang baru jalan 4 tahun. Ya, tidak semudah itu untuk memberi
perubahan dan informasi, butuh bantuan dari PCM. PCM di Kota Palembang ada sekitar 14. Nah, jadi kami lagi mendesak agar melaksanakan pengajian atau sosialisasi ini sampai awal September, sehingga pas mulai tengah September manasik itu jemaah sudah maksimal. Jemaah kita Tabiah Muhammadiyah untuk keberangkatan 2027 maksimal. Sayang sekali namanya pengurus Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, tapi berangkat hajinya dan umrohnya itu bukan bersama kita. Terus kemudian untuk apa kami ngurus KBH ini? Kalau bukan amanah dari pusat, kami juga sudah tinggalkan aja ini. Tidak penting bagi kami. Tapi karena ini amanah dari pusat ke wilayah, maka kita kembangkan secara bersama. Saya kemarin ketemu Prof Muhajir, datang peresmian Mentari, ya kan? Saya Prof Muhajir sendiri itu baru ketemu sebentar. Nah, Prof Muhajir itu minta saya pindah malah di bidang penasihat haji, bidang haji ke pusat. Saya bilang ini baru kami merintis, saya baru 10 tahun, saya pindah hilang semua ini. Ya, jadi saya pun nolak tawaran yang ada di kurang lebih namanya di ring 1 ya, karena bukan di kementerian. Penasihat presiden bidang haji, mau pindah di situ sebagai staf, saya juga merasa berat karena yang di sini kita merintis. Jadi sama-sama mohon kita besarkan KBH ini. Habis asar nanti atau habis azan kalau memang ada pertanyaan nanti kita diskusi tentang kafi bihadzal qadri kana min shawabin fa min Allah wa kana min khata'in fa min nafsi wa syaitan. Jika ada salah kata saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Zainuddin LCMA yang telah